Bismillahirrahmanirrahim. Sawa'un wa sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a adh-dhikra wa khasyiya ar-rahmana bil ghaibi fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Ini ayat yang ke-11, 10 yang kita baca ini. Wasawa'un, kemarin Allah memberikan gambaran terkait kondisi keimanan mereka, orang-orang kafir, bahwa mereka sudah dikunci, digembok, hatinya itu sudah seakan-akan terkunci, sehingga waja'alna min baini aydihim saddan, ada tutup, ada benteng, wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum, lalu fahum la yubsirun. Sehingga terusannya wasawa'un lan podo ugo, sawa'un itu artinya sama saja, alaihim ing atase alladzina kafaru, anzarta, apakah memberikan peringatan, anzarta ono to ngilingno, mengingatkan sira Muhammad. Ini Allah mendahului kepada Nabi Muhammad. Anzarta, apakah mengingatkan apa to ngilingno sapa sira Muhammad hum ing kaum, hum ing alladzina kafaru, hum ing nas. Anzarta, apakah bitahqiqil hamzata ini kelawan tahqiq. Tahqiq itu membaca jelas, dua hamzah. Aan dzarta dibaca dengan jelas, itu istilahnya tahqiq. Apa namanya? Tahqiq, diperjelas. Wa ibdalis saniyah, lan mengganti yang kedua alifan ing alif. Jadi ada dua hamzah, yang kedua diganti dengan alif. Wa tashiluha, lan tashil, membaca enteng maring alifan tadi ini. Wa idkhalu alifin, dan memasukkan alif bainal musahhalati wal ukhra, antara ini yang dibaca enteng, baca gampang, wal ukhra, dan huruf yang lain. Wa tarkuhu, dan meninggalkan alif itu. Dia ada yang baca anzartahum, ada yang baca anzartahum. Am lam tunzirhum, atau am ini atau lam tunzir, tidak memberikan peringatan sira Muhammad. Indar itu artinya peringatan, dikandani, diilingno, dinasehati, itu namanya indar, dipidatui ya, indar, dipahamkan, indar. Am lam tunzirhum la yu'minun, apakah tidak memberikan peringatan sapa sira, utawa gitu ya, utawa orang memberi peringatan sapa sira hum ing nas ing kaum la yu'minuna, maka ora padha gelem beriman sapa nas atau sapa kaum. Jadi sekali lagi, dalam konsep keimanan itu tetap ada ikhtiar, tetapi hak prerogatif, hak yang bersifat absolut, yang menjadi kewenangan untuk menjadikan orang mau beriman atau tidak, itu pada akhirnya tetap Allah. Tapi harus ada ikhtiar untuk menjemput takdir itu tadi ya. Yang ngeresakno orang beriman itu siapa? Gusti Allah. Tapi harus ada ikhtiar. Ikhtiarnya itu apa ya? Ya tadi nih, diilingno, dinasehati, diilmoni, diingatkan, didampingi, didoakan, itu ikhtiar. Karena manusia diberikan hak untuk melakukan pilihan. Tapi ujung dari sebuah pilihan itu tetap Gusti Allah. Nah, biasanya indikator atau tanda wong itu dapat hidayah, karena hidayah itu kan abstrak, takdir itu kan abstrak. Apa abstrak itu?
tidak terlihat, tidak terdeteksi. Kita tidak tahu apakah kita punya takdir jadi orang kaya apa tidak. Kita takdirnya tidak tahu. Tapi indikator itu pasti ada. Bahwa orang mau ngaji, bahwa orang mau belajar, bahwa orang mau dekat dengan orang baik gitu ya, orang yang soleh, orang alim, berada di lingkungan baik, itu indikator orang itu akan mendapatkan hidayah. Paham ya? Karena takdir tadi saya katakan misteri, takdir itu abstrak, tetapi dia tetap punya indikator, punya tanda. Wong iki kira-kira akhirnya dapat hidayah apa tidak, itu ana tandane, gak kok terus tanpa tanda. Tanda itu untuk menjadi apa? Menjadi satu ikhtiar, dalam bentuk ikhtiar yang menuju kepada terwujudnya atau tercapainya sesuatu yang kita inginkan. Tapi karena merupakan tanda, tetap ada misterinya. Meskipun kita sudah ngaji, sudah apakah mesti dia itu menjadi orang yang belum tentu. Nah, disitulah letaknya takdir atau hak prerogatifnya Allah itu tadi saya katakan. Paham dong? Paham dong? Ya kayak orang sekarang sedang bingung jadi caleg, jadi calon presiden, indikator itu kan tetap ada. Indikator nanti menang apa tidak. Tapi menang tidak tetap ada takdir yang menentukan, pada finishingnya itu Gusti Allah. Paham ya? Jadi semua dokter itu berbicaranya ya untuk mengobati orang berdasarkan indikator. Indikator itu tanda-tanda apa yang kamu keluhkan, apa yang sing rasa nopo, itu berarti dia sedang mencari apa? Indikator. Tapi apakah mesti pas? Ya, minimal 90% lah gitu ya. Kalau indikator itu ada sifatnya itu. Nah, orang yang tidak mau beriman atau beriman itu dia punya indikasi. Allah lalu memberikan penegasan tentang hak prerogatifnya supaya Nabi Muhammad itu tidak jeglek. Bahasanya wong itu supaya semangat menyampaikan itu terus ada. Dia tidak akan terjebak pada putus asa karena tahu wilayahnya seorang nabi, seorang rasul itu pada tingkat tabligh. Tabligh itu apa? Tabligh itu apa? Tabligh itu apa? Itu saya ulang, soalnya libur itu satu adem ya. Kira-kira itu, saya harus memastikan kamu on ya. Ini ngejini saya ini harus datang ini karena kondisi darurat. Ini harus datang ya. Kalau kondisi normal ya tenang-tenang saja ya. Kondisi darurat. Nah, wis masuk saya pastikan pikirannya noki buka gitu. Kita ini mau tahu ini dulu saya tahu. Blank itu saya tahu itu. Oke ya. Nabi itu kan apa? Tugasnya Nabi itu apa? Tabligh. Tapi tetap ada prerogatifnya supaya Nabi itu ya ibaratnya kita ini kalau ngerti porsi tugas kita di mana itu kan kita lalu paham, sehingga kita tidak perlu terjebak pada kondisi keputusasaan, kondisi apa istilahnya, merasa gelo. Ya gelo pastilah, tapi gelo yang tidak sampai pada tingkat, karena kalau orang ingin memberikan terbaik itu kan pasti dia berusaha, tapi dia tetap punya batas ya, tahu batas. So kalau sudah putus asa itu kan gak gelem lagi ngelakuin, gak patek-patekan, gak diulang kayak dapuran ini ya. Jangan kayak itu berarti sudah sampai putus asa. Nabi pun juga begitu. Suatu saat Nabi itu juga begini, ya Allah kok ngeten ya umat kula. Kalau Nabi terdahulu itu banyak yang putus asa itu. Kenapa ya? Karena begitu inginnya umatnya itu beriman, menjadi orang yang baik, saking semangat dan keinginan yang kuat. Namanya harisun alaikum. Harisun itu azizun, itu punya keinginan yang betul-betul maksimal, duweni semangat, duweni karep, duweni ikhtiar yang maksimal untuk menjadikan umatnya itu menjadi umat yang baik. Itu semua ciri Nabi itu. Nah ini kalau tidak lalu ada batas yang oleh Allah ditegaskan, Muhammad, sudahlah, kamu yang penting melakukan. Karena mereka kamu kasih, kalau kasarannya kamu jak ngaji, kamu pidatui, kamu kasih semua itu, nek pancen aku gak ngersana ya tidak bisa. Tapi kamu harus melakukan itu, gitu ya. Kamu harus melakukan itu. Nah itu kan menjadi rumit, ada batas. Sama dengan sekali lagi kita, karena kita ini ditugasi meneruskan risalah Nabi dengan cara mulang, ya kita harus tahu gitu. Batas kita itu mulang yang terbaik, tabligh.
Tabligh kalau guru itu yang ngajar, ngulang, menyampaikan materi. Yang terbaik itu apa? Kondisional. Lihat, kalau kita memilih prinsip yang terbaik adalah guru yang mampu membangun semangat, inspirasi anak untuk belajar, bukan yang ngejoki, tapi yang arek itu gelem mencari, gelem tekrek untuk menggolek, dan terus dia mau punya karakter belajar itu. Guru yang inspiring, yang bisa memberikan apa? Inspirasi, yang bisa memotivasi, yang bisa menggerakkan. Karena kalau itu yang kita lakukan, tidak terbatas sana itu. Tapi kalau kita ngasih ya terbatas jam. Jadi saat jam itu mari gue narik ya wis meneng maneh gitu ya. Tapi kalau Anda mampu memberi inspirasi, maka dia akan mencari itu. Wah, ternyata enak ya, bagus tadi itu. Ternyata masalahnya di sini gitu ya. Dia akan berusaha untuk golek itu. Nah, itu yang inspiring itu yang terbaik. Jadi kewajiban seorang nabi, seorang rasul adalah menyampaikan, menjelaskan, memberikan contoh, ya, mempraktekkan dari semua ajaran itu, dan lalu itu menjadi bagian. Tapi ketika sudah sampai pada tingkat opo wong iku gelem nrimo dadi apik, dadi iman opo gak, wilayah siapa? Sudah wilayah siapa? Gusti, kan itu prerogatifnya Gusti Allah. Dia ada hak prerogatifnya Allah itu. Jangan memaksakan diri masuk di situ, nanti akibatnya jeklek tadi itu, kita akan terbebani, kita menjadi putus asa, kita menjadi kehilangan semangat, kehilangan harapan, gitu ya, kehilangan harapan. Sehingga Nabi dikatakan sawaun alaihim apa? Aan dzartahum am lam tuddirhum la yu'minun. Kalau orang lalu kritis kan bertanya, lho Gusti Allah nek padha wae gak ono manfaate, tak kandhani mbek gak tak kandhani, tak nasihati mbek gak tak nasihati, wis gak ono sawaun wis padha, ngapain Allah saya kok itu? Ya karena kamu kan tidak tahu siapa yang mau beriman, yang tahu kan saya. Oh ya, makanya orang melakukan tugasnya seringkali kadang nggak harus dilogikakan gitu loh ya. Just lakukan saja. Yang tahu kan saya nanti akhirnya, kata Allah itu. Karena hidupmu semuanya kan tes ujian. Hidupmu itu adalah ujian ketaatan. Intinya itu orang begitu kok, bukan sholat yang sesungguhnya, tapi ketaatanmu yang saya lihat. Untuk bicara taat itu perlu ada ukuran perintah apa tidak? Perlu ada perintah enggak? Perlu. Untuk mengatakan taat itu perlu ada larangan tidak? Perlu ada enggak? Perlu. Tapi bukan larangannya, bukan perintahnya. Pada ujungnya yang dilihat Allah itu adalah ketaatanmu. Ketaatan. Sehingga kalau kamu sholat tapi terpaksa, ya gak apa-apa, kamu sudah taat. Tapi Allah tahu kalau kamu taatnya kepeksa setengah hati. Untuk kepentingan siapa gitu ya. Makanya sholat sing sekedar melepaskan kewajiban harus dibalik. Kalau Allah perintahkan saya sholat, saya meyakini ini kebutuhan saya harus patuh. Wah gitu kan, saya harus maksimal. Nah, itu namanya taat yang betul-betul zahiran wa batinan. Apa? Zahiran, jangan hanya zahir, harus dengan hati bahasa saya ya. Anda harus melakukan dengan ruhan wa jasadan, harus dengan ruh dan jiwa. Kalau kita sebagai seorang muslim, ketaatannya karena sebatas formalitas normatif, melepaskan kewajiban, itu masih belum tembus pada ketaatan yang sesungguhnya. Ibaratnya orang melakoni harus setengah gremeng, dikongkon ya melaku tapi setengah gremeng. Si ngongkon seneng gak? Yang nyuruh itu seneng apa gak? Ya tidak seneng lah. Oke, monggo, nopo, wonten malih nopo mboten, kan gitu, seneng kan? Jadi kongkon ngelakoni itu bener bolak balik, kongkon aja. Itu nek mantu modern dipecat itu nanti ya, oleh mertua ya. Itu sudah hati bahkan menyambut, nopo malih, pe wonten ingkang dipun lampahi nopo, dikersakno apa. Tapi ya jangan berlebihan juga, nopo malih nanti bolak balik itu jenenge ora iku jenenge ora apa jenenge ora tawadhu ya. Tapi itu jenenge ngujo itu ya, muring-muring pisan. Punah, napa malih? Monggo sampean ngomong napa kalau kula. Iki mantu kentir pisan itu ya. Jadi bahasa dan intonasi itu penting gitu loh ya. Bahasa dan intonasi itu menjadikan orang
Jadi geger apa gak itu hanya persoalan titik koma, intonasi itu penting. Kalimat, sama-sama kalimatnya, tapi sangat berbeda rasa gitu. Karena sebuah bahasa itu punya rasa ya. Semua ungkapan itu dia punya rasa. Rasa itu dari kemampuan mengolah itu, fisik kita ketika berkata itu kayak apa. Pokoknya menurut saya itu antik lah gitu, antik ya. Dia punya ini. Yang tidak punya problem kan ini saja hidupnya ya. Jadi kalau dalam urusan ruwet-ruwet masalah itu aslinya apa kucing itu kan problem ya. Menurut saya ruwet lah karuan. Turuting ini cek ngeluh mana, turuting ini cek ngeluh mana. Ya. Makanya tidak bisa-bisa ya, karena semua yang diciptakan Allah ini linnas. Khalaqtukum kulla syai'. Khalaqtu kulla syai' lakum. Jadi semua penciptaan alam semesta ini fokusnya kepada manusia. Allah menciptakan surga untuk manusia, neraka untuk manusia, malaikat untuk manusia, jin untuk manusia, setan juga untuk manusia. Paham ya? Semua menciptakan tumbuh-tumbuhan untuk manusia, menciptakan udara untuk manusia. Jadi fokus penciptaan alam semesta yang namanya makhluk itu tetap kepada manusia. Rasul pun diciptakan juga untuk manusia. Semua untuk manusia secara keseluruhan. Karena Allah menciptakan manusia dengan segala kerumitan, keunikan dalam ukuran manusia loh ya. Nah, Gusti Allah sih ya sama saja. Ya. Jadi kita ini harus sadar bahwa diri kita ini rumit gitu loh ya. Diri kita ini rumit, maka kita harus punya perangkat mengurai hidup kita ini. Perangkatnya apa? Ilmu, hati, sabaran, agama, pengalaman, macam-macam itu perangkat. Biar supaya bisa mengurai kerumitan diri kita sebagai manusia ini. Jadi diciptakan dengan kompleksitas kerumitan yang luar biasa. Apa kompleksitas itu? Jadi sudah sangat, iya tadi ruwet itu, kompleksitas itu ruwet banget itu. Ayo coba, kalau tidak karena Tuhan kita ini Allah yang maha luar biasa, kalau Tuhannya ini Tuhan yang tidak maha luar biasa gitu, saya kira bisa jombangnya karena gak podo kok, nandur ono sing njaluk udan, nek pas mantu, ono mau mantu sing mantu njaluk udan apa njaluk terang? Njaluk terang, bingung dari pangeran kalau gitu. Sing udan, sing nandur jaluk iki, sing iki jaluk iki gitu. Jadi aspek itu banyak hal itu yang sudah berbeda-beda gitu ya. Sing nandur iki jaluk kok dodolane larang, tapi sing tuku jaluk murah, bingung jadinya. Bagi para produser, bagi petaninya, karpe berhasil nek panen dilarang. Ya, tapi kamu yang bukan petani, yang membeli karpe murah apa larang? Ya kan repot. Nah, jadi tidak mudah gitu. Kompleksitasnya itu luar biasa. Gitu. Jadi yang saya katakan manusia itu rumit. Nah, kita harus belajar mempunyai banyak hal untuk mengurai kerumitan diri kita ini. Tidak cukup dengan ilmu, tidak cukup dengan logika, tapi juga harus dengan agama, harus dengan pengalaman, ya, terus menjaga dengan doa untuk supaya diri kita ini tetap terjaga di dalam kebaikan itu, dalam hal yang baik itu. Oke, saya ulangi, wilayah kita Pak, iya, prerogatif penentu finishing finalnya siapa? Gusti ya Allah. Sehingga kalau Anda baca ayat tadi sawa'un alaihim, terus digawe apa kok ada ayat itu? Nabi itu menyampaikan untuk apa kalau Allah sudah punya ketentuan bahwa mereka ini kamu kasih apa tidak? Ruka amat, nah, mereka ini ya orang nggak bisa itu beriman karena sudah itu. Tapi indarmu, peringatanmu itu manfaat man ittaba, man ing wong ittaba kamu ikuti sapa man az-zikra ay Al-Qur'an. Jadi apa istilahnya? Mereka yang percaya tentang isi Al-Quran, tentang firmanku itu yang nanti akan bermanfaat itu. Jadi kata kuncinya di pertama itu apa? Keyakinan, keimanan, percaya dulu. Orang yang sudah tidak percaya untuk bisa punya pemahaman dan mau menerima indra itu tidak mungkin. Gitu loh ya. Harus iman dulu gitu.
Ya kalau sekolah itu ya kudu daftar dhisik sebagai siswa. Kalau dia sebagai siswa, berarti dia sudah punya keinginan untuk mendapatkan indar, mendapatkan ilmu. Tapi ini dia bukan murid kita, apa kita? Kan tidak mungkin kita akan mungkin dia ora percaya gampang ini ora menjadi bagian dari kita kan gitu ya. Jadi Allah lalu menegaskan innamatunziru. Lalu kemudian Muhammad, apakah tidak ada manfaatnya? Indar muda tetap innamatunziru manittaba'a dzikra ay Al-Qur'an. Yang kedua, wa khasyiya ar-rahmana bil ghaib. Wa khasyiya lan mati sapa man ar-rahmana ing Gusti Allah bil ghaibi ing dalam waktu atau dalam keadaan ghaib itu. Ay khafahu wa lam yarahu. Orang yang takut kepada Allah meskipun tidak pernah melihat Allah. Wong nek wedi karena dia melihat, karena dia roh kemudian dia takut, dia hormat, itu biasa. Karena harus didelok. Tapi kita tidak melihat, kemudian kita takut, kita patuh. Takut itu artinya patuh. Orang delok Gusti Allah, tidak pernah tahu Allah, tapi kita patuh. Itu namanya wa khasyar rahmana bil ghaib. Makanya ketika terjadi dialog, malaikat merasa imannya paling kuat. Maka lalu kemudian Allah bilang, bukan kamu yang kuat itu manusia, imane hambaku. Soalnya ini awakmu ngerti ono swarga, kamu kan sudah tahu bodeane swarga wis seru, bodeane neraka wis seru. Bodeane bahasa Jombang ya. Jadi istilahnya isine akhirat iku apa wis seru kabeh lah. Malaikat kan sudah diberi semua, diberitahu semua, bahkan sudah pernah, bahkan langsung bisa bertemu dengan Allah dengan caranya sendiri, gitu ya. Nek awakmu koyo ngono gak beriman ya kebangetan lah. Tapi ini persoalannya, hambaku menungso kuwi ra tau roh aku, ra tau roh swarga, ra tau neraka, tapi mau beriman. Mereka yang hebat, bukan kamu. Paham dong? Paham dong? Itu artinya cinta tanpa sebuah alasan paling tertinggi, ya. Kalau cinta, aku mencintai itu karena dia irunge mancung, gitu. Umpamane gitu, umpamane. Kemancungan juga apik ya. Ya. Warna tutupnya dhuwur. Ya, nek ana lampu mati iso langsung ganti lampu gitu ya. Ya nek roh wonge terus cinta ya mesti ae diceritani tok kemudian durung tau roh nggih pun. Kula manut. Nah, itu berarti luar biasa itu. Cinta tanpa sebuah alasan. Itu cinta yang tertinggi. I love you-nya tidak ada karena. Nah, kalau Anda I love you tapi karena, itu masih cinta kelas ibtidaiyah, kelas SD itu ya, bahkan TK gitu ya. Cintalah tanpa sebuah tahu alasannya kenapa Anda mencintai. Jadi ketika ditanya kenapa Anda cinta saya tidak tahu kenapa harus mencintai Anda. Wah, itu sudah tertinggi itu ya. Tapi kalau wah saya cinta kamu, ya wah enak ya kok nek gawe sego goreng ya. Meneh sego gorengnya gak enak ya sudah tidak lagi cinta. Ya. Wah karena kamu wah gini, nggak contoh tuwek titik wis kak kayak biar wis gak cinta. Biarkan cinta tanpa sebuah alasan, bahkan tanpa logika sekalipun. Berarti cintanya menggendeng gitu ya. Cintanya menggendeng ya. Nah orang mengimani Allah tapi gak tahu roh Gusti Allah, gak tahu roh swarga neraka, itu yang tertinggi. Bahasa Al-Qur'annya apa? Wa khasyar rahmana bil ghaibi. Apa? Wa khasyar rahmana. Kita ini takut, patuh kepada Allah, taat kepada Allah, iman kepada Allah bil ghaib, tanpa kita tahu segala hal. Cuman diceritain tok, ono swarga, ono neraka, ono hisab, ono iki, kita juga tidak tahu yang sesungguhnya, tapi kita yakin. Nah, yakin beriman bahwa itu ada. Itulah yang kata Allah, yang ada manfaatnya. Awakmu nek inzar, memberikan peringatan ya Muhammad kepada mereka ini. Satu, tadi ya, innama tunziru, yang pertama, manit taba'an dzikra. Siapa? Manit taba'an Muhammad, indarmu, indar tadi ya, pidatomu, nasihatmu, bimbinganmu, gitu ya. Itu akan manfaat kepada siapa? Manit taba'an dzikra. Yang kedua, wa khasyar rahmana bil ghaib. Fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Lalu Allah menegaskan, orang yang seperti itu Muhammad, kasih kabar gembira. Nah, kasih kabar gembira Muhammad bimaghfiratin. Allah akan mengampuni segala
kesalahan-kesalahannya. Yang kedua, wa ajrin karim, ada pahala yang penuh dengan kemuliaan. Huwa al-jannah, ajrin karim itu adalah al-jannah. Wa ajrin karim, ganjaran yang penuh dengan keistimewaan, penuh kemuliaan. Apakah ajrun karim? Huwa al-jannah, huwa al-jannah, wa ajrin karim. Dan Allah memberikan pahala, ganjaran, imbalan yang luar biasa. Ajrun karim itu adalah al-jannah. Ya, bifanfa'na bibarakatihim fi tariqatihim wa mu'afatihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.